Selamat pagi dan kembali lagi bersama kami di Renungan Pagi pada tanggal 6 Oktober. Firman Tuhan yang saya ingin bawakan diambil dari kitab Ibrani pasal 8 ayat 1-2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di tempat kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebuah pekabaran yang kita pelajari beberapa minggu ini atau hari ini mengenai peran pelayanan Kristus di Bait Suci Surgawi. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa ini penting? Ini diperlukan dan mendesak bagi masing-masing kita untuk mengetahui pelayanan Yesus yang saat ini berada di Bait Suci. Kalau Anda bertanya-tanya, kenapa pentingnya peran Yesus? Ini karena adalah sebuah keberlanjutan dari pelayanan Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Dan sambil kita semua menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, saat ini Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, advokat kita, pengantara kita, terus bekerja, terus melayani, terus membawakan nama-nama kita, doa-doa kita, bekerja untuk kepentingan manusia di Bait Suci Allah. Untuk alasan inilah kita diberikan keberanian, keyakinan, pengharapan untuk berdoa di dalam nama Yesus. Jadi sebagai orang Kristen yang hidup di akhir zaman, sangat penting kita mendalami, mengerti lebih jauh lagi tugas Yesus sebagai imam besar yang saat ini mengantarai kita, memediasi kita, membawa nama-nama kita, pribadi kita di Bait Suci Surgawi. Semakin kita mengerti peran Yesus, semakin kita menghargai kehidupan kekristenan kita. Dan bukan saja kita semakin menghargai kehidupan perjalanan kekristenan kita, kita semakin paham bahwa setiap langkah, setiap keputusan, setiap jalan kehidupan yang kita lewati, kita tempuh, kita tahu bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita akan pulang ke rumah karena Tuhan Yesus yang akan menuntun kita balik ke rumah. Karena Tuhan Yesus yang akan membawa kita pulang di rumah. Dan kita berjalan pulang ke rumah dengan iman. Inilah yang firman Tuhan maksudkan ketika kita harus berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Karena misi Yesus terus berjalan, proses itu terus bergulir, dan Yesus tidak akan pernah berhenti sampai pelayanan, perantaraan, mediasi di Bait Suci Surgawi itu selesai. Kita hidup di zaman pre-advent judgment. Kita hidup di zaman investigative judgment. Kita hidup di dalam masa penghakiman. Firman Tuhan selalu mengucapkan dan mengingatkan bahwa kita harus selalu mengingat pencipta kita. Kita harus mengingat Tuhan Juru Selamat kita di masa muda kita. Karena semua yang kita lakukan akan dicatat. Semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Tapi itu semua bukan dengan usaha atau kredit atau kuat gagah kita, tetapi hanya dengan kebenaran Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi renungan kita juga mengingatkan jangan sampai setan mau menjatuhkan kita karena kelemahan kita, karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Saat mudah kita dibawa keluar dari jalan yang benar, mendengar bisikan setan, mendengarkan isi hati kata kita, logika manusia, perasaan-perasaan kita yang sering menjebak kita, membawa kita jauh dari keluar. Tetapi berbahagialah mereka yang mengerti, melihat dengan iman, membawakan semua kelemahan, ketidaklayakan, keberdosaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memaafkan mereka. Oleh karena itu, saudaraku, ingatlah kembali ayat ini, bahwa setiap harinya, setiap saat kita mempunyai iman besar yang bekerja melayani di tempat kudus, yang bukan didikan oleh manusia, tetapi didikan oleh Tuhan. Dan ini semua Tuhan lakukan hanya untuk kita semua boleh pulang ke rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya dan menuntun kita hari demi hari lebih dekat, lebih setia kepada jalan-jalan Tuhan. Amin.